Sejarah kain ulos dan cara pembuatannya. Ya teman, kain khas Batak dikenal dengan sebutan ulos, yaitu sebuah kain tradisional yang dibuat dengan cara ditenun. Kain ini telah ada sejak lama. Bahkan sebagian sumber menyebut ulos sebagai kain tenun tertua di Asia. Ya, kain ulos pada umumnya digunakan sebagai bahan pakaian tradisional untuk berbagai upacara adat ataupun digunakan hanya sekedar untuk selendang. Sejarah ulos sebagai kain khas Batak. Ya, kain ulos pada awalnya merupakan bahan yang kerap kali digunakan sebagai selendang dan sarung. Masyarakat Batak sendiri menganggap kain ulos lebih dari bahan khas atau tradisional, melainkan sebagai bentuk kasih sayang orang tua kepada anak dan pada sesama. Ya, berdasarkan beberapa sumber teman, pada zaman dahulu, ulos menjadi bahan yang digunakan untuk penghangat tubuh. Akan tetapi lama-kelamaan, ulos digunakan oleh ketua suku atau tetua adat di suku Batak. Sehingga dari sinilah ulos dikenal sebagai kain khas Batak yang terkenal hingga saat ini. Fungsi kain ulos. Ya, sama halnya dengan kain khas lain teman. Ulos memiliki berbagai macam fungsi, baik dahulu ataupun sekarang. Berikut fungsi dari kain ulos yang perlu Anda ketahui. Yang pertama, sebagai kain khas, ulos digunakan untuk berbagai acara adat Batak Toba, 7 bulanan, digunakan selendang cucu yang baru lahir, dan saat menempati rumah baru. Yang kedua, digunakan dalam acara kedukaan. Akan tetapi teman, tidak semua jenis kain ulos digunakan saat menghadiri kedukaan. Hanya jenis tertentu saja ya. Yang ketiga, sebagai ciri untuk gadis Batak. Ya, karena pada umumnya para gadis Batak menggunakan kain ulos untuk dililitkan di dada. Yang keempat, kain ulos juga tidak jarang dijadikan sebagai kado pernikahan. Mungkin jika kamu menikah dengan orang Batak, akan mendapatkannya juga. Karakteristik kain ulos. Ya, sama halnya dengan bahan lain teman. Ulos memiliki karakteristik untuk dapat dikenali, terlebih jika kamu bukan asli orang Batak. Dengan mengetahui karakteristik dari ulos, kamu bisa dengan mudah membedakan ulos dengan kain lainnya. Berikut karakteristik dari kain ulos. Yang pertama, kain ulos tidak berbau. Jika bahan kain lain memiliki bau khas tertentu saat kita baru membelinya, hal ini tidak berlaku untuk ulos. Yang kedua, sama halnya dengan kain katun. Ulos merupakan jenis bahan yang mampu menyerap keringat dengan sangat baik. Yang ketiga, ulos merupakan kain yang tersusun atas warna tegas, seperti merah, hitam, dan putih. Yang keempat, kain ulos tidaklah mudah luntur meskipun dicuci berulang. Nah teman, setiap warna yang terkandung pada ulos memiliki makna tertentu. Berikut maknanya. Warna merah memiliki arti jiwa pemberani dan kepahlawanan. Warna putih memiliki arti kejujuran dan kesucian. Warna kuning sebagai kekayaan dan kesuburan. Warna hitam melambangkan kesedihan dan duka. Tahapan pembuatan kain ulos. Nah teman, untuk bisa menjadi kain ulos yang siap pakai, setidaknya membutuhkan beberapa proses tahapan. Kira-kira apa saja proses tahapan tersebut?
Yang pertama, pembuatan benang. Ya, dari mulai tahapan pembuatan benang hingga selesai dilakukan secara manual dan tradisional. Pembuatan benang sendiri yang biasanya menggunakan yang disebut dengan nama sorha. Sorha merupakan sebuah alat yang digunakan untuk membantu dalam pemintalan benang. Yang kedua, pewarnaan. Ya, setelah benang menjadi benang, proses selanjutnya ialah mewarnai benang dengan warna-warna tertentu. Proses ini membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Misalnya membuat warna merah dari benang putih. Pewarna yang digunakan berasal dari alam seperti daun-daunan dan fermentasi. Yang ketiga, gatip. Ya, kata ini bisa jadi asing di telinga kita teman, yaitu sebuah proses grafis ketika benang dalam keadaan sebelum diwarnai. Benang yang awalnya memiliki warna putih, kemudian diekang dengan memakai daun serai. Yang keempat, unggas. Ya, unggas di sini bukanlah jenis hewan ya, melainkan sebuah proses atau tahapan untuk mencerahkan benang. Proses sendiri yaitu dengan cara melumurkan nasi pada benang, kemudian dikuasi. Yang kelima, penguraian. Ya, proses ini dilakukan agar memudahkan untuk bagian proses selanjutnya, yaitu menenun. Dengan cara benang diurai, tentu saja memudahkan penenunan, sebab benang sudah ada pada kondisi lurus. Yang keenam, tenun. Ya, tenun tentu saja bukanlah proses yang asing. Karena hampir di semua daerah di Indonesia, istilah ini dikenal. Benang yang sudah tersusun, selanjutnya ditenun untuk dijadikan sehelai kain ulos. Proses ini membutuhkan ketelitian dan kesabaran. Yang ketujuh, sirat. Ya, sirat adalah proses terakhir sebelum ulos dapat digunakan atau dijual. Proses ini menjadikan ulos bentuk kutub. Nah teman, itu tadi adalah sejarah ulos dan cara pembuatannya. Jika ada kesalahan dalam penyampaian informasi, mohon dimaafkan ya teman. Untuk kritik dan saran yang membangun, langsung saja tinggalkan di kolom komentar. Menjadi bijak, menjadi cermat itu penting. Terima kasih teman.